Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Wiro Zulfikar dari kelas akuntansi 6A dengan nomor NIM 223209016. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian etika dan teori etika sebagai tugas UAS dari mata kuliah etika bisnis. Masuk yang pertama di materi ini, saya akan membahas 3 subbab, yaitu yang pertama teori etika, yang kedua tujuan etika, dan yang ketiga ada teori-teori etika. Masuk subbab yang pertama, teori etika. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti kebiasaan, adat, atau karakter. Dalam konteks bisnis, etika adalah studi tentang prinsip moral yang mengatur perilaku individu dan organisasi dalam dunia usaha. Jadi, etika sangat dibutuhkan untuk bidang bisnis supaya dapat mengatur tentang prinsip moral dan perilaku individu dalam organisasi dunia usaha. Yang kedua, ada tujuan etika bisnis. Tujuan etika bisnis yang pertama yaitu ada menumbuhkan kesadaran moral dalam pengambilan keputusan bisnis. Jadi, kita mengambil keputusan dalam keadaan baik dan pengambilan keputusan itu secara benar-benar dan tidak mengecewakan. Yang kedua, menjaga integritas perusahaan. Dan yang ketiga ada meningkatkan kepercayaan konsumen, investor, dan masyarakat. Jadi etika bisnis itu bisa untuk meningkatkan kepercayaan konsumen kita serta investor kepada perusahaan kita supaya lebih percaya dalam bisnis kita. Dan yang terakhir ada menghindari konflik kepentingan dan pelanggaran hukum. Jadi tujuan etika bisnis itu juga bisa untuk menghindari supaya tidak ada konflik kepentingan dan pelanggaran hukum. Lanjut pada subbab ketiga, ada teori-teori etika. Yang pertama yaitu ada teori deontologi. Deontologi adalah teori yang menyatakan bahwa tindakan dianggap benar atau salah berdasarkan kewajiban moral atau aturan, bukan berdasarkan akibatnya. Yang kedua, ada teori utilitarianisme. Teori utilitarianisme ini menyatakan bahwa tindakan ini dinilai benar jika benar-benar memberikan manfaat atau kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang banyak. Bisa jadi untuk masyarakat, investor, dan masyarakat di sekitar perusahaan. Yang ketiga ada teori kebajikan atau virtue ethics. Teori kebajikan ini berfokus pada karakter dan keutamaan moral seseorang, bukan hanya tindakan atau hasilnya saja. Tindakan yang baik berasal dari orang yang berkarakter baik. Jadi teori ini pada karakter dan keutamaan moral seseorang, tidak hanya tindakan atau hasilnya yang dinilai, tapi juga dari karakter orang yang benar-benar baik dan tindakan yang baik.
Yang keempat, ada relativisme. Teori yang menyatakan bahwa nilai moral bersifat relatif, tergantung pada budayanya, norma sosial, dan juga individunya masing-masing, serta tidak ada standar moral yang absolut dan berlaku universal. Jadi teori ini menyatakan yaitu nilai moral itu bersifat relatif, bisa tergantung budaya, bisa norma sosial, ataupun dari individu kita sendiri. Yang selanjutnya ada teori hak. Yang kelima, teori hak menekankan bahwa setiap individu memiliki hak dasar yang harus dihormati. Jadi individu dari kita sendiri, kita memiliki hak untuk dihormati oleh orang lain. Begitu juga orang lain memiliki hak yang harus kita hormati, seperti hak hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas privasi. Yang keenam, ada teori teologis. Teori ini menyatakan bahwa moralitas suatu tindakan ditentukan oleh tujuan akhir atau kehendak Tuhan. Biasanya berkaitan erat dengan nilai-nilai agama. Teori teologis ini dapat disebut juga tujuannya yaitu berkaitan dengan nilai-nilai agama, yang menyatakan bahwa moralitas itu suatu tindakan yang ditentukan oleh tujuan akhir atau kehendak Tuhan. Terima kasih. Saya Muhammad Firdaus Zulfikar. Jika ada salah kata atau kurang dari penjelasannya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.